Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi hama yang ada pada tanaman tomat. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM akhir 032. Saya Desi Nugraheni dengan NIM akhir 065. Saya Fildauda Syifa Usalama dengan NIM akhir 071. Saya Wulan Ariska dengan NIM akhir 076. Saya Kira Ardana dengan NIM akhir 078. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti kami untuk mengidentifikasi hama. Tanaman tomat memiliki nama latin Lycophysium esculentum, termasuk famili Solanaceae, dan merupakan salah satu komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan. Identifikasi hama pada tanaman tomat bertujuan untuk mengetahui pengendalian yang tepat, efektif, dan efisien. Pada pengamatan kali ini, kami melakukan pengamatan tanaman tomat yang berada di Kebun Praktik Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, Wido Martani, Sleman, Yogyakarta dengan luas lahan kurang lebih 200 meter persegi. Untuk pengambilan sampel tanaman tomat, kami mengamati satu lahan yang terdapat 224 tanaman tomat dengan jumlah sampel yang digunakan sebesar 10%, sehingga total sampel adalah 22 tanaman tomat. Berikut adalah beberapa hama yang kami temukan di lahan Wido Martani. Hama yang pertama adalah kutu putih atau Phenacoccus solenopsis. Ciri-ciri dari kutu putih dewasa memiliki tubuh berwarna merah dengan bentuk oval yang tertutup tepung putih, berdinding dengan mata relatif berkembang, dan tungkai berkembang biak dengan ukuran yang sama. Kutu putih menyerang dengan cara menghisap cairan pada bagian daun dan pucuk tanaman. Gejala yang timbul akibat serangan adalah mengerut dan pucuk mengecil, dan serangan berat dapat menyebabkan defoliasi atau pengambilan bagian tanaman. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pengendalian biologi menggunakan musuh alami yaitu parasitoid seperti Anagyrus lopezi. Parasitoid Anagyrus lopezi hanya akan memarasit satu spesies saja yaitu kutu putih. Jadi dapat dipastikan bahwa parasitoid Anagyrus lopezi tidak akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap spesies makhluk hidup yang lain. Selanjutnya yaitu pengendalian kimiawi dengan bahan kimia organik seperti minyak nimba atau neem oil. Minyak nimba atau neem oil adalah campuran komponen. Azadirachtin adalah komponen paling aktif untuk mengusir dan membunuh hama termasuk kutu daun, kutu putih, kumbang, laba-laba. Minyak nimba efektif selama fase dewasa hama, tetapi tidak akan membunuh serangga dewasa. Selanjutnya, pengendalian dengan kultur teknis, seperti penggunaan varietas tahan. Hama kedua yaitu kutu busuk bahu merah dengan nama latin Thinantha custator acera. Merupakan hama yang menyerang pada tanaman tomat dan biasanya memiliki ciri-ciri berupa tubuhnya kecil, warnanya merah atau orange, dan umumnya hidup berkelompok. Menyerang tanaman tomat dengan cara menghisap cairan tumbuhan. Kutu busuk bahu merah ini dapat menyebar melalui berbagai cara, diantaranya angin, serangga pembawa, tanaman yang terinfeksi, peralatan pertanian, manusia, hama, serta predator. Gejala yang ditimbulkan itu buahnya mengalami pembusukan, buahnya rusak, berwarna menjadi gelap, dan pada sekeliling area buah tomat berubah menjadi warna kuning serta busuk. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemakaian pestisida nabati atau ramah lingkungan yang berbahan seperti neem oil atau sabun hortikultura. Pengendalian hayati dengan mempertimbangkan penggunaan musuh alami seperti parasitoid misalnya kepik, pengendalian mekanis seperti penyiraman dan pemangkasan bagian tanaman yang terinfeksi kutu busuk bahu merah. Umum digunakan untuk mengendalikan hama kutu busuk bahu merah apabila sudah melebihi ambang pengendalian yaitu dengan melibatkan bahan aktif seperti insektisida peritroid dan insektisida neonicotinoid. Selain hama, terdapat musuh alami pada tanaman tomat. Hewan yang dapat dimanfaatkan para petani tomat sebagai musuh alami yaitu Ailothrips fasciatus dan kumbang koksi. Ailothrips fasciatus memiliki ukuran tubuh yang kecil, sekitar 1-2 mm, berwarna kuning pucat dengan garis-garis hitam di bagian punggungnya, serta memiliki sayap yang transparan. Ailothrips fasciatus berkembang biak dengan cara bertelur, aktif pada malam hari, dan pada siang hari akan bersembunyi di bawah daun atau di dalam tanah.
Ailothrips fasciatus adalah predator yang memangsa kutu daun, tungau, dan lalat putih yang menyerang tanaman tomat. Musuh alami yang kedua yaitu ada kumbang koksi yang mempunyai penampilan yang pudar kecil dan punggung berwarna-warni. Masuk pemangsa serangga kecil penghisap daun seperti kutu daun Apididae dan hama wereng atau Nila parvata lugens. Kumbang koksi termasuk ordo Coleoptera yang bermetamorfosis sempurna dari fase telur, larva, kepompong hingga dewasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke insidensi hama pada tanaman tomat. Pelaksanaan pengamatan gejala serangan hama tersebut dilakukan dengan mengambil 10% sampel dari total jumlah 224 tanaman tomat, sehingga terdapat 22 sampel yang diamati. Berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan, hama utama pada tanaman tomat di kebun Wedomardani antara lain, yaitu yang pertama, kutu putih, dengan rata-rata intensitas serangan mencapai 0,36%, yang termasuk insidensi serangan rendah. Dan yang terakhir, kutu busuk bahu merah mencapai 0,32%, yang termasuk insidensi serangan rendah juga. Nah, dari serangan tersebut memiliki insidensi serangan yang rendah sehingga tidak memerlukan pengendalian khusus. Baik teman-teman, sekian pengamatan dari kelompok 3.